Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Zeki dengan nomor induk mahasiswa 24051214 085 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Risk Assessment and Risk Management, Review of Recent Advances on Their Foundation dari Terjaaven. Di sini kita langsung ke bagian abstrak. Nah, di sini dijelaskan bahwa penelitian dan manajemen risiko sudah menjadi bidang ilmiah selama sekitar 30 hingga 40 tahun dan banyak kemajuan dalam platform teoritis dan model praktisnya. Fokus dari artikel ini yaitu tinjauan ide-ide fundamental, tren terbaru, dan memberikan refleksi tentang pengembangan bidang ini di masa depan. Kemudian kita langsung ke bagian pendahuluan atau introduction. Di sini bidang risiko memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama menggunakan penilaian risiko dan manajemen risiko untuk mengkaji dan menangani risiko dari kegiatan-kegiatan tertentu seperti pengoperasian instalasi di lepas pantai atau yang lainnya. Kemudian yang kedua itu melakukan penelitian dan pengembangan risiko umum terkait konsep, teori, kerangka kerja, pendekatan, prinsip, metode, dan model untuk memahami, menilai, mengkarakterisasi, mengkomunikasikan, dan mengelola atau mengatur risiko. Kemudian tujuan dari artikel ini adalah untuk meninjau perkembangan terkini di bidang risiko dengan fokus khusus pada gagasan dan pemikiran mendasar yang menjadi landasan penelitian risiko secara umum. Kemudian di sini topik-topik seperti analisis risiko dan ilmu pengetahuan, konseptualisasi risiko, ketidakpastian dalam penilaian risiko, dan masa depan penilaian dan manajemen risiko akan dibahas pada artikel ini. Di sini kita langsung ke bagian bidang risiko dan ilmu pengetahuan atau the risk field and science. Di sini kita perlu membedakan antara bidang risiko yang ditandai keseluruhan program pendidikan risiko yang relevan, jurnal, makalah, peneliti, kelompok riset, perkumpulan, dan sebagainya. Pemahaman ini sejalan dengan perspektif tentang sains sebagaimana dikemukakan oleh Hansen yang menyatakan bahwa sains adalah praktik yang memberi kita pernyataan-pernyataan yang secara epistemologis paling dapat dibenarkan yang dapat dibuat pada saat ini. Kemudian dalam Hansen dan Aven, di sini sebuah modelnya yang ada pada gambar satu ini sebagian dibangun berdasarkan gagasan yang diambil dari Hertz dan Thomas yang menunjukkan hubungan antara fakta dan nilai dalam pengambilan keputusan risiko. Di sini kita bisa lihat pada gambarnya, di sini expert itu mencakup evidence, knowledge base, dan broad risk evaluation. Kemudian decision maker-nya itu mencakup decision makers review dan decision. Pada bagian bawahnya di sini ada fact base, ini mencakup evidence, knowledge base, broad risk evaluation, dan decision makers review. Dan value based ini mencakup broad risk evaluation, decision makers review, dan decision. Nah, evidence itu merupakan data dan informasi yang dikumpulkan. Kemudian knowledge base merupakan kumpulan seluruh kebenaran dan keyakinan ilmiah yang dianggap sah. Kemudian ada broad risk evaluation merupakan tahap di mana para ahli memberikan penilaian terhadap risiko dan ketidakpastian. Kemudian ada decision makers review, ini merupakan tinjauan untuk melihat selain angka-angka teknis dan menggabungkan informasi risiko dengan pertimbangan nilai lain. Setelah semua ini, terciptalah decision atau keputusan akhir. Kemudian kita langsung ke bagian risk conceptualization atau konseptualisasi risiko. Di sini
artikel ini merangkum definisi resiko dari SRA, yaitu yang pertama di sini kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Yang kedua, potensi terwujudnya konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu peristiwa. Ketiga, paparan terhadap suatu proposisi seperti terjadinya kerugian yang tidak pasti. Kemudian keempat, konsekuensi dari aktivitas tersebut dan ketidakpastian yang terkait. Kelima, ketidakpastian tentang dan tingkat keparahan konsekuensi dari suatu aktivitas sehubungan dengan suatu yang dihargai manusia. Keenam, terjadinya beberapa konsekuensi tertentu dari aktivitas tersebut dan ketidakpastian yang terkait. Dan yang ketujuh yaitu penyimpangan dari nilai referensi dan ketidakpastian yang terkait. Nah, definisi-definisi ini mengemukakan gagasan yang sama dengan menambahkan dimensi ketidakpastian pada peristiwa dan konsekuensinya. ISO mendefinisikan resiko sebagai dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Nah, untuk mendeskripsikan atau mengukur resiko untuk menilai seberapa besar atau kecil resikonya, digunakan metrik-metrik sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada kombinasi antara probabilitas dan besarnya atau tingkat keparahan konsekuensi. Yang kedua di sini ada 3 elemen, yaitu S, P, dan C, di mana S adalah skenario KI, P adalah probabilitas skenario tersebut, dan C adalah konsekuensi dari skenario KI, dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga ke N. Dan yang ketiga yaitu 3 elemen juga atau triplet. Di sini ada C, Q, dan K, di mana C adalah beberapa konsekuensi yang ditentukan, Q adalah ukuran ketidakpastian yang terkait dengan C, dan K adalah pengetahuan latar belakang yang mendukung C dan Q. Di sini kita langsung ke bagian ketidakpastian dalam penilaian risiko. Nah, di sini ketidakpastian adalah konsep kunci dalam konseptualisasi risiko dan penilaian risiko. Analisis probabilistik merupakan metode utama yang digunakan untuk menangani ketidakpastian yang terlibat dalam analisis risiko, baik ketidakpastian aleatori atau variasi, maupun epistemik atau akibat kurangnya pengetahuan. Nah, di sini kemudian bagian 5 prinsip dan strategi manajemen risiko atau risk management principles and strategies. Nah, di sini perlu ditinjau 2 pilar manajemen risiko yang sudah mapan, yaitu strategi manajemen risiko utama yang tersedia dan struktur proses manajemen risiko. Pada pilar pertama ada strategi utama yang digunakan untuk mengelola risiko, yaitu strategis berbasis risiko, strategi kehati-hatian atau pencegahan, dan strategi diskursif. Untuk pilar kedua, proses tersebut bisa diuraikan menjadi langkah-langkah seperti ini. Yang pertama itu menetapkan konteks, yang berarti misalnya mendefinisikan tujuan dari kegiatan manajemen risiko dan menentukan sasaran dan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi situasi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi aktivitas yang dipertimbangkan dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, banyak metode telah dikembangkan untuk tugas ini, termasuk daftar periksa, HAZUP, dan FMEA. Yang keempat, melakukan analisis sebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa ini menggunakan teknik seperti analisis pohon kesalahan, analisis pohon kejadian, dan jaringan Bayesian. Yang kelima, yaitu membuat penilaian tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dan konsekuensinya
dan menetapkan deskripsi atau karakterisasi risiko. Keenam, mengevaluasi risiko untuk menilai signifikansi risiko tersebut. Dan yang ketujuh yaitu penanganan risiko. Di sini kita langsung ke bagian the future of risk assessment and management atau masa depan penilaian dan manajemen risiko. Nah, di sini disebutkan saat ini penilaian risiko telah mapan dalam situasi yang memiliki data yang cukup dan batasan penggunaan yang jelas. Alat-alat statistik dan probabilistik telah dikembangkan dan memberikan dukungan pengambilan keputusan yang berguna untuk berbagai jenis aplikasi. Nah, tapi keputusan risiko semakin sering berkaitan dengan situasi yang ditandai oleh ketidakpastian yang besar dan kemunculan fenomena baru. Kemudian fokus penelitian ini secara umum tertuju pada penilaian dan manajemen risiko dinamis, bukan penilaian risiko statis atau tradisional. Di sini kita perlu terus mengembangkan penilaian risiko yang mampu menangkap tantangan-tantangan yang terkait dengan dimensi pengetahuan dan dinamika waktu. Pendekatan probabilistik murni seperti analisis bias tidak akan dapat diterapkan karena pengetahuan latar belakang yang menjadi dasar bagi model dan penetapan probabilitas akan sangat terbatas. Di sini diperlukan upaya untuk menyeimbangkan berbagai strategi manajemen risiko secara adaptif, termasuk strategi yang bersifat waspada serta perhatian terhadap sinyal dan peringatan. Kemudian diperlukan juga penelitian dan pengembangan yang substansial untuk memperoleh metode pemodelan dan analisis yang memadai di luar metode tradisional guna mengelola berbagai jenis sistem seperti infrastruktur kritis seperti misalnya jaringan listrik, jaringan transportasi ataupun yang lainnya yang merupakan sistem kompleks dan seringkali kita bergantung, yaitu sistem dari sistem. Kemudian kita langsung ke bagian kesimpulan atau conclusion. Di sini yang pertama, kesimpulan utamanya yaitu landasan ilmiah penilaian risiko dan manajemen risiko masih cukup rapuh dalam beberapa hal. Dalam arti bahwa baik kajian teoritis maupun praktiknya bergantung pada perspektif dan prinsip yang dapat menyesatkan para pengambil keputusan. Yang kedua, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa upaya penelitian integratif telah dilakukan yang menetapkan perspektif yang lebih luas mengenai konseptualisasi, penilaian, dan pengelolaan risiko. Penulis atau autor ini melihat cara berpikir seperti itu sebagai hal yang esensial untuk mengembangkan bidang risiko dan memperoleh landasan ilmiah yang kuat dan menyatukan untuk bidang ini. Perspektif tersebut berkaitan dengan konsep dan istilah, penekanan pada pengetahuan, serta kurangnya deskripsi dan karakterisasi mengenai ketidaktahuan dalam penilaian risiko. Kemudian cara penanganan ketidakpastian dalam penilaian risiko, cara pemikiran risiko digabungkan dengan prinsip dan metode ketahanan dan ketangguhan, dan pengakuan terhadap tinjauan dan penilaian manajerial dalam manajemen risiko. Dan yang ketiga, yaitu terdapat tanda-tanda kebangkitan kembali atau tanda-tanda bangkitnya kembali minat terhadap isu-isu mendasar dalam penilaian dan manajemen risiko yang disambut baik dan diperlukan untuk menghadapi tantangan yang kini dihadapi bidang risiko terkait dengan masalah sosial serta risiko teknologi yang kompleks dan risiko yang baru muncul. Mungkin ini saja dari saya, dari review yang saya berikan dari jurnal Risk Assessment and Risk Management. Saya harap review yang saya lakukan ini cukup jelas. Saya ucapkan terima kasih banyak dan
sekian.